Halo sahabat walleters, selamat datang kembali di channel Info Wallet. Jadi ini adalah lanjutan video dari video sebelumnya, yaitu review tentang ampli Pyro MW88. Kemudian kita sudah pasangkan juga timer tipe Pyro DXT8. Kemudian di video ini saya akan mengedukasi kepada teman-teman tentang cara merangkai cas aki, dan ampli. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan video-video terbaru dari channel Info Wallet. Jadi seperti teman-teman lihat di sini, ini sudah ada cas aki. Ini tipenya CP58, cas aki Pyro. Jadi produk ini sudah dilengkapi dengan IC Smart System, di mana IC itu bisa mengatur atau mematikan cas aki ini ketika akinya sudah full, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir akinya cepat rusak, karena di dalam cas aki ini sudah ada alatnya. Cas aki ini juga sudah lengkap dengan stabilizer, jadi sangat cocok dipakai untuk mengecas aki. Dia membuat aki pada saat dicas itu tidak membuat aki yang biasa aki basah itu kan ada airnya. Kalau kita menggunakan cas aki merek Pyro ini tidak membuat air akinya cepat berkurang. Dia akinya juga tidak panas pada saat kita cas, jadi lebih stabil. Dia sudah memiliki full automatic, jadi pada saat akinya sudah full maka cas aki ini akan beristirahat. Jadi di sini ada kabel powernya, teman-teman, CP58. Kemudian ini kabel yang akan kita hubungkan nanti ke aki. Jadi rangkaiannya seperti ini: cas aki mengisi aki, kemudian aki memberikan supply power ke ampli Pyro MW88 nya dan menyalakan timer juga. Oke, langsung saja kita praktekkan cara sambungnya. Oke, cara sambungnya seperti ini, teman-teman, atau cara merangkainya. Jadi kita memerlukan dua helai kabel, dimana kabel ini akan kita hubungkan nanti ke ampli. Jadi hubungan antara ampli Pyro MW88 ini akan mengambil arus nanti dari aki. Kemudian cas aki ini bertugas untuk mengisi aki. Jadi caranya adalah kita memerlukan sebuah alat, yaitu obeng. Kemudian perlu teman-teman perhatikan juga di sini ada skema. Yang di atas ini adalah negatif. Jadi kita ikuti saja skemanya, teman-teman. Jadi seperti ini. Ini berarti yang sebelah kiri ini nanti ini adalah kabel yang bermuatan negatif, sedangkan yang kanan adalah kabel yang bermuatan positif nanti yang akan kita hubungkan ke aki. Di sini saya menggunakan kabel, dimana kabel ini yang ada strip putihnya ini saya indikatorkan sebagai kabel yang bermuatan positif nantinya. Jadi caranya seperti ini. Sudah kita baca skemanya tadi bahwa yang sebelah kiri adalah negatif, kemudian yang sebelah kanan adalah positif. Jadi caranya kita longgarkan dulu. Di ampli Pyro itu ada skrup 2, kita longgarkan dulu, kemudian kita masukkan kabel yang kiri bermuatan negatif, kemudian kita kencangkan. Disarankan menggunakan kabel yang memiliki serabut dan tembaga murni, karena yang lewat di sini adalah arus listrik. Kita kencangkan. Perlu teman-teman ketahui, jangan sampai pemasangannya korslet ya.
Nah, seperti ini. Ini yang kabel yang strip putih bermuatan negatif. Kemudian kabel yang berwarna hitam ini adalah negatif. Jadi kabel ini kita hubungkan nanti ke aki. Seperti yang kita lihat di sini, di aki itu ada tanda positifnya dan tanda negatifnya. Mohon maaf, ini akinya agak kotor ya. Jadi nanti kita pasang yang bermuatan positif ini di positif. Oke, saya kencangkan dulu. Disarankan menggunakan kabel yang memiliki tembaga bagus dan serabut yang besar juga. Nah, ini jangan sampai terbalik kabelnya ya teman-teman. Jadi yang kita ingat tadi, yang ada strip putihnya ini positif, kemudian yang ini negatif. Jadi kita lilitkan saja seperti ini. Kemudian yang positif ke positif. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ambil kabel dari cas akinya. Jadi yang merah adalah positif, yang hitam adalah negatif. Yang merahnya kita sambungkan di sini karena yang sebelah kanan ini adalah positif teman-teman. Kemudian kita kencangkan. Kemudian yang sebelah kiri adalah negatif. Kita kencangkan. Nah, kabel yang ini kita hubungkan ke listrik PLN. Ini saya sudah siapkan colokannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, indikatornya dia sedang mengecas. Kalau baterainya rusak, nanti ini indikatornya ada tulisan baterai bed ini yang menyala teman-teman. Kalau tidak ada baterai, maka ini yang menyala. Tapi kalau dia barnya naik turun seperti ini, berarti dia sedang mengecas. Kalau barnya sudah sampai di sini, maka ampli ini akan stop untuk melakukan tugasnya untuk mengecas aki ini. Jadi kita bisa lihat di sini barnya yang terisi adalah bar kedua. Nah, kalau dia sudah 100%, maka barnya, lampunya akan menyala sampai di atas ini. Dan di sini perlu teman-teman ketahui bahwa agar cas aki bisa awet di rumah teman-teman, di rumah wallet teman-teman, teman-teman harus menyiapkan kuas, rutin membersihkan kipasnya yang bagian ini, karena kalau kipasnya kebanyakan debu, macet, akhirnya kipasnya tidak nyala. Itu yang menyebabkan cas aki menjadi tidak awet. Kemudian tips yang kedua yaitu gunakan aki yang tidak terlalu besar kapasitas ampernya. Bisa menggunakan kapasitas amper yang 40 ampere saja, kecuali teman-teman menggunakan solar cell, solar panel. Semakin besar kapasitas ampere aki, maka semakin bagus. Tetapi kalau teman-teman menggunakan cas aki seperti ini, disarankan menggunakan aki yang 40 amperan atau 50 ampere. Kenapa? Tujuannya adalah agar cas akinya tidak terlalu bekerja keras lebih lama untuk menunggu akinya full. Oke, selanjutnya
saya akan membuka kabel ikatan kabel power dari ampli Pyro MW88 ini, dan saya akan memasang ke listrik PLN seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita nyalakan. Jadi di sini kadang ada yang bertanya, apakah amplinya tidak bermasalah ketika dia mendapat sambungan arus dari aki, kemudian kabelnya ini kita colok juga di PLN, listrik PLN. Jawabannya adalah itu tidak menjadi masalah, karena seperti yang kita lihat pada saat kita unboxing tadi, ampli Pyro MW88 ini adalah bahwa ampli Pyro ini dia lebih prioritaskan listrik PLN seperti ini. Ini dia priority AC 220 volt. Terus kapan digunakan aki 12 volt ini? Aki 12 volt ini akan digunakan pada saat listrik PLN sedang padam atau mati lampu. Jadi kita asumsikan seperti ini. Ini kita nyalakan. Nah, ini amplinya nyala. Perlu teman-teman ketahui bahwa ampli ini tidak menggunakan arus dari aki, tetapi dia menggunakan arus listrik dari PLN. Karena di sini ada keterangannya, dia memprioritaskan listrik AC 220 volt, artinya listrik PLN dia gunakan. Ketika sedang terjadi pemadaman listrik, oke, saya ilustrasikan. Di sini saya pasang speaker seperti ini. Nah, mungkin bisa teman-teman dengar, ini ada suara. Kita menggunakan Peter Pyro 88 nesting hitam. Ampli ini nyala menggunakan arus listrik dari PLN, bukan dari aki. Nah, bagaimana cara kerjanya ketika listrik PLN mati? Coba kita cabut yang ini. Ini sedang mengecas ya. Misalnya kita cabut ini listrik dari PLN. Jadi ini kabel dari ampli power MW88 sudah kita cabut. Kita cabut juga ini cas akinya. Nah, seperti ini. Jadi ampli teman-teman tetap bunyi, karena pada saat terjadi pemadaman listrik, ampli ini akan segera mengambil arus dari aki yang 12 volt ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir gedung walletnya akan padam suaranya, karena sudah di backup sama aki. Begitupun ketika listrik menyala, ini kan indikatornya sudah 3. Ketika listrik menyala, maka cas aki ini akan kembali bertugas untuk mengisi arus tegangan yang ada di dalam aki untuk mengisi amplifier MW88 ini. Nah, seperti itu cara kerjanya teman-teman. Nah, untuk video selanjutnya saya akan merekayasakan tentang bagaimana cara atau pemasangan MD100 ini yang dihubungkan ke ampli wallet, baik itu Pyro MW88 maupun Pyro MW89. Jadi dia dipasang di bagian mana? Apakah di bagian channel 1, channel 2, channel 3 atau channel 4? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.